Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang pada saat ini kita masih mendapatkan izin untuk menikmati karunia anugerahnya yang terpancang di depan kita dengan seluas-luasnya. Salah satu di antara anugerah nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan merupakan suatu yang besar, mukjizat yang besar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman, kalam ilahi, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad sebagai bangsa Quraisy yang bertempat tinggal di Makkah, di Jazirah Arab, maka berbahasa Arab. Wahyu tersebut berbahasa Arab karena memudahkan bagi Rasul penerimanya untuk memahami maksud dan tujuan ayat-ayat tersebut. Al-Quran diterima oleh Rasulullah berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 3.236 ayat, dan 1.027.000 huruf. Meskipun Al-Quran berbahasa Arab, namun menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dimanapun dia berada, bagi yang menghendaki kehidupan bahagia di dunia ataupun di akhirat. Al-Quran pada saat diterima oleh Rasulullah, yang pada saat itu ada seorang ummi, buta huruf, maka orang-orang umatnya yang beriman kepadanya setelah menerima wahyu yang disampaikan oleh beliau diperintahkan agar menghafalkannya. Dan bagi umatnya yang memiliki kepandaian untuk menulis, dianjurkan di samping menghafal juga menuliskannya di lembar-lembar pelepah kurma, ada yang di batu, di kulit dan sebagainya. Al-Quran pada waktu zaman Rasulullah sudah dituliskan semuanya, dan Nabi sendiri memiliki seorang penulis yang bernama Zaid bin Sabit, yang selalu dia akan menuliskan wahyu yang diterima Nabi yang disampaikan kepadanya untuk disimpan oleh Rasulullah. Setiap saat, pada saat-saat tertentu, umat Islam yang waktu itu ada selalu diperiksa oleh Nabi, disuruh dia mengeluarkan hafalannya dan diperiksa oleh Rasulullah. Sedang Rasulullah sendiri setiap tahun akan disuruh memperdengarkan bacaannya, hafalannya oleh malaikat Jibril. Pada saat pengumpulan penulisan, dikumpulkan Al-Quran itu dari per surat, ada di zaman Khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq, atas usul daripada Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf, satu buku, dan semua yang ada catatan pada umat Islam waktu itu disuruh dikumpulkan, kemudian dibakar, kemudian hanya berpedoman dengan apa yang sudah dituliskan oleh Zaid bin Sabit dan timnya, dan dikumpulkan dalam satu mushaf tersebut di zaman Utsman, dan kemudian digandakan oleh Utsman untuk dikirimkan kepada daerah-daerah atau negara yang 4 penjuru angin, agar umat Islam yang ada di sana yang kepingin mengetahui Al-Quran atau ingin mendapatkan isi atau pelajaran yang ada dalam Al-Quran bersumber kepada tulisan yang sudah sama, agar keautentikan daripada Al-Quran itu sendiri tetap terjaga. Dengan berkembangannya waktu, akhirnya tulisan-tulisan yang ada kemudian dibaca oleh umat Islam yang sudah melebar, meluas,
banyak yang kemudian bingung bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab. Akhirnya ada inisiatif dari Abul Aswad Ad-Duali untuk memberikan tanda baca pada huruf-huruf hijaiyah ayat-ayat Al-Quran tersebut, dengan titik di atas sebagai fathah, titik di bawah sebagai kasroh, titik di sebelah kiri sebagai domah, dan 2 titik sebagai tanwin, dengan warna tinta yang berbeda dengan tinta huruf hijaiyahnya. Alhamdulillah ini bisa membantu. Tapi karena umat Islam sudah sampai ke Eropa, akhirnya timbul lagi kesulitan untuk membacanya, karena orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Akhirnya atas usaha daripada Nasir bin Ahmad untuk memberikan tanda bagi huruf hijaiyah dengan memberikan titik-titik yang tertentu pada huruf-huruf itu. Seperti yang kita ketahui sekarang, adanya perbedaan antara ba, ta, sin, dan sebagainya. Kemudian seperti yang kita baca sekarang, alhamdulillah itu juga hasil daripada usaha para cendekiawan yang ada waktu itu, yaitu oleh Al-Khalil, yang kemudian berinisiatif merubah tanda baca dari Abul Aswad Ad-Duali yang berupa titik menjadi alif kecil sebagai fathah, wawu kecil sebagai domah, ya kecil sebagai kasroh, kepala ain sebagai hamzah, ha sebagai sukun, dan kepala sin sebagai syaddah. Sehingga kita yang hidup di masa sekarang membaca Al-Quran adalah sangat mudah. Dan untuk mengetahui artinya juga sudah banyak sekarang Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa bangsa yang pengen menerjemahkannya. Termasuk kalau kita di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Alhamdulillah, bagi orang yang senang membaca Al-Quran, apalagi masa sekarang ini di bulan Ramadan, di mana Allah sangat memberikan suatu kasih sayangnya kepada umat manusia, bagi yang bersedia untuk berpuasa karena iman dan ketaatannya melaksanakan perintah Allah, dengan diberikannya penghapusan dosanya yang telah lalu, dan amal perbuatan baiknya di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Sehingga kalau kita telah membaca khatam Al-Quran, berarti kita sudah membaca lebih dari 1 juta huruf Al-Quran. Pada 1 huruf sama dengan 1 kebaikan. 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Dapat kita hitung berapa pahala yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini dengan hanya membaca Al-Quran, belum yang lain. Inilah yang memotivasi umat Islam untuk senang membaca Al-Quran. Monggolah kita gerakkan semangat ini, kita hidupkan semangat ini, tidak hanya di bulan Ramadan sekarang, sehingga juga nanti seterusnya. Apabila ini berjalan dengan lancar baik, insya Allah suara-suara yang terdengar adalah alunan-alunan ayat suci Al-Quran, dan orang yang mau mentadaburkan, memahami dan mengamalkan, alangkah indahnya alam semesta ini dengan ketaatan umat Islam yang melaksanakan ajaran Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.